Media Malaysia ikutan heboh lihat skuad Sintayong lawan Brunei. Katanya timnas Indonesia itu, pertandingan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada 12 Oktober 2023 di Jakarta. Sintayong akan menjadi juru taktik skuad Garuda. Timnas Indonesia asuhan Sintayong yang tadinya akan menjalani pertandingan di Stadion Jakabaring Palembang. Namun, akibat masih pekatnya asap, akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Palembang, membuat udara di sana tidak aman untuk pemain sehingga pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei dipindahkan ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dimanapun tempat pertandingannya, Sintayong tetap memiliki target utama untuk membawa Timnas Indonesia mengalahkan Brunei. Untuk leg kedua, akan berlangsung di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah pada 17 Oktober 2023. Ini adalah kesempatan emas bagi Timnas Indonesia untuk bisa melaju ke Piala Dunia 2026 lewat kualifikasi zona Asia. Sehingga tak heran jika pertandingan Timnas Indonesia versus Brunei menjadi sorotan masyarakat di negeri ini. Termasuk ketika 25 nama pemain Timnas Indonesia yang akan dimainkan Sintayong dalam laga melawan Brunei mulai diumumkan. Ternyata bukan cuma masyarakat Indonesia yang heboh. Media Malaysia Makan Bola pun ikut memberitakan daftar pemain Timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Brunei nanti. Di antara nama pemain yang diboyong Sintayong, Jordi Amat dan Yance Sayuri awalnya ikut masuk rombongan. Akan tetapi, cedera yang dialami keduanya membuat mereka tidak jadi masuk skuad Sintayong. Namun tetap akan beri dukungan kepada Timnas Indonesia melalui bangku penonton. Sintayong sendiri sudah siapkan pemain pengganti yaitu Fakhrudin Arianto, Zaki Ashraf, dan Hoki Caraka. Media Malaysia Makan Bola memberitakan bahwa untuk mengalahkan Brunei Darussalam, Sintayong memanggil pulang pemain-pemain Timnas Indonesia yang sedang bermain di luar negeri seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, hingga Marcelino Ferdinand. Tak disangka Makan Bola sampai memantau reaksi supporter Timnas Indonesia yang mereka bilang heboh setelah melihat daftar 25 pemain yang akan dimainkan melawan Brunei. Menurut Makan Bola, para supporter terpantau senang dengan pilihan pemain yang dipilih Sintayong. Berita Timnas Indonesia, STY hanya panggil 25 pemain hadapi Brunei. Sandi dan Marcelino absen. Kekuatan Timnas Indonesia berkurang melawan Brunei Darussalam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena hanya memanggil 25 pemain saja. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan memanggil 25 pemain untuk menghadapi Brunei Darussalam. Sandy Walsh dan Marcelino dikabarkan akan absen. Pertandingan tersebut merupakan laga leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu rencananya akan digelar di Stadion Gelora Sriwijaya atau Jakabaring GSJ. Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis, 12 Oktober 2023. Kepastian 25 pemain yang akan dipanggil oleh Sintayong itu disampaikan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Nova mengatakan, awalnya bukan 25 pemain yang dipanggil ke tim Merah Putih, tapi ada 26 pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia. Sayangnya, kekuatan Timnas Indonesia harus berkurang. Pasalnya salah satu pemain itu batal membela Timnas Indonesia karena mengalami cedera. Nova belum tahu apakah akan ada penambahan pemain atau tidak. Semua keputusan itu ada di tangan Sintayong. Beberapa pemain Timnas Indonesia dikabarkan memang mengalami cedera. Mereka adalah Sandy Walsh dan Marcelino Ferdinand. Rencana awal itu 26 pemain yang dipanggil, tapi kemungkinan hanya 25 nama saja, kata Nova. Ini karena satu pemain mengalami cedera. Lanjutnya, sebelum membela Timnas Indonesia, para pemain tersebut harus memperkuat klubnya baik di Liga 1 2023-2024 dan luar negeri. Setelah itu, mereka wajib berkumpul bersama di Palembang sebelum pertandingan berlangsung. Sintayong hanya mempunyai waktu 3 hari saja untuk meracik strategi melawan Brunei Darussalam. Diharapkan semua pemain sudah bisa berkumpul. Rencananya tanggal 9 Oktober 2023 kami berkumpul di Palembang, ucap Nova. Laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam tidak hanya digelar satu kali saja. Selanjutnya,
Timnas Indonesia akan menantang Brunei Darussalam pada leg kedua babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Nasional Hasanal Bolkiah, Seri Begawan, Selasa, 17 Oktober 2023. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan atas Brunei Darussalam untuk lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika lolos, maka Timnas Indonesia akan masuk ke dalam grup F bersama Vietnam, Irak, dan Filipina. Panggil pemain aboard. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan memanggil pemain-pemain aboard ke tim Merah Putih untuk melawan Brunei Darussalam. Total ada 10 pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Kepastian Sintayong memanggil pemain abroad disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto. Kata Nova, Sintayong akan memanggil pemain-pemain terbaik untuk tim Merah Putih. Sejauh ini ada 10 pemain Indonesia yang membela klub-klub di luar negeri. Media Malaysia sampai bilang begini soal naturalisasi Jai Ides ke Timnas Indonesia, asuhan Sintayong. Kabar proses naturalisasi Jai Ides ke Timnas Indonesia, asuhan Sintayong, sampai menjadi sebuah berita hangat di media Malaysia makan bola. Naturalisasi Jai Ides sendiri akhir-akhir ini memang sedang mendapatkan sorotan publik. Bukan tanpa alasan, pemain berusia 23 tahun ini memiliki pengalaman yang sudah tak perlu diragukan lagi. Kini Jai Ides sedang bermain sebagai pemain andalan klub Serie B Liga Italia Venezia. Penampilannya yang gemilang bersama Venezia membuat namanya masuk ke dalam bidikan Sintayong untuk segera dinaturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Berposisi sebagai bek tengah, Jai Ides selalu bermain penuh selama 90 menit dalam 8 kali pertandingan Venezia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa proses naturalisasi Jai Ides kini sudah sampai di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Itu artinya proses berkas-berkas untuk naturalisasi Jai Ides di Kedutaan Besar Belanda sudah rampung. Media Malaysia makan bola ikut menyoroti proses naturalisasi Jai Ides ke Timnas Indonesia. Makan bola menuliskan dalam salah satu artikelnya bahwa Jai Ides memiliki postur tubuh yang sangat ideal sebagai seorang pemain bek tengah. Kedatangan Jai Ides sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena pemain tersebut punya pengalaman hebat di Venezia. Yang tak kalah menarik, pada bagian judul artikel makan bola menyebut Jai Ides sebagai benteng kebal Belanda. Artinya kemampuan pertahanan Jai Ides sudah tidak perlu diragukan lagi, karena media Malaysia pun ikut menyebut demikian. Kedatangan Jai Ides bisa memperkuat